Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Suryanisi, NIM 200401072031. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Grafika Komputer mengenai algoritma DDA atau kepanjangannya Digital Differential Analyzer. Pengertian dari algoritma DDA atau Digital Differential Analyzer ini adalah algoritma pembentukan garis berdasarkan perhitungan dx dan dy menggunakan rumus x sama dengan m kali dx. Garis dibuat dengan menentukan dua endpoint, yaitu titik awal dan titik akhir. Setiap koordinat titik yang membentuk garis diperoleh dari penghitungan, kemudian dikonversikan menjadi nilai integer. Langkah-langkah algoritma DDA. Di sini ada dua cara. Cara yang pertama menentukan dua titik yang akan dihubungkan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan salah satu titik sebagai titik awal x1, y1 dan titik akhir x2, y2. Kemudian hitung dx dengan cara mengurangkan x2 dengan x1 dan dy mengurangkan y2 dengan y1, dan menentukan step yaitu jarak maksimum jumlah penambahan nilai x maupun nilai y dengan cara bila dy nya itu lebih besar dari dx maka stepnya bernilai dy, dan kebalikannya jika dx nya lebih besar maka bernilai dx. Menghitung penambahan koordinat piksel yaitu x increment sama dengan dx per step dan y increment sama dengan dy per step. Koordinat selanjutnya x plus y increment kemudian y plus y increment. Posisi piksel pada layar ditentukan dengan pembulatan nilai koordinat tersebut. Ulangi step 6 dan 7 untuk menentukan posisi piksel selanjutnya sampai x sama dengan 2 dan y sama dengan 2. Tentukan ini cara 2 ya, tentukan dua titik yang akan dihubungkan, dan tentukan salah satu titik awal dan titik akhir. Kemudian menghitung m nya itu dengan cara mengurangkan y2 kurangi y1 terus dibagi x2 kurangi x1. Terus setelah itu jika kita sudah diketahui m nya berapa, maka kita menentukan mana metode yang sesuai dengan nilai m nya tadi ya. Dan jika garisnya 0 lebih besar dari m dan lebih besar dari 1, rumusnya ini. Jika m nya lebih besar dari 1 ini. Jika 0 lebih besar dari m dan lebih besar dari 1, rumusnya ini. Jika m nya lebih besar dari 1, rumusnya ini. Setelah itu melakukan perhitungan sesuai metode, dan posisi piksel pada layar ditentukan dengan menggunakan metode tersebut. Jadi diulangi sampai ketemu yang x2 sama y2 tadi. Ini contoh soalnya untuk menggambarkan algoritma DDA pada menentukan dua garis yang menghubungkan titik 10,10 dan 17,16. Cara satunya pertama-tama menentukan dx dy nya ya. Cari stepnya untuk mendapatkan increment x increment dan y increment. Terus dx nya itu dari min x1 kurangi x0 itu coba kurangi 10, hasilnya 7, dan y1 kurangi y0 itu 16 kurangi 10 itu hasilnya 6. Selanjutnya yang itu bandingkan absolutnya x7 dan x6. Jadi ini terlihat pada lebih besar dx nya. Maka diperoleh, jadi dx nya itu dibagi
yang X increment jadi kan 7 dibagi 7, terus Y-nya 6 dibagi 7, ya ini hasilnya 1, dan yang incrementnya 0,86. terus kita jadinya dapat tabel seperti ini. Jadi tadi yang X nya kan 1, jadi ditambah 1 tambah 1 tambah 1 sampai ketemu X2 nya tadi 17, terus yang Y nya tadi dimulaikan dari 10, terus ditambah 0,86, terus ditambah ini tambah 0,86 sampai ketemu 16, terus dibulatkan jadinya seperti ini, terus dipresentasikan ke grafik. Jadi kan 10, 10, 11, 11 ke 11, terus ini 12, 12, terus 13, 13, 14, 13, terus 15, 14, terus 16, 15, terus 17, 16. Lalu kita tarik garis lurus mengikuti Excelnya tadi. Cara yang kedua ini sama, bedanya cuma yang ini jadi pertamanya kita menghitung M nya dulu, rumusnya ini Y2 kurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1, terus ini 16 kurangi 10 dibagi 7 kurangi 10, hasilnya ini 0,85, terus 1, 42, 857. terus metodenya jadi karena M nya bernilai 0,85 ini, jadi kita menggunakan metode yang pertama. Terus jadinya pakainya rumusnya X sama dengan X plus 1, terus Y plus M. Jadi terus selanjutnya kita lakukan perhitungan sesuai rumus tersebut sampai ketemu X2 Y2 nya tadi. Sama, tabelnya jadinya seperti ini, lalu hasilnya juga sama. Untuk lebih jelasnya kita coba kita lakukan perhitungannya di Excel ya. Jadi tadi kan X1 nya tuh 10, ini 10, terus X2 nya 17, ini 16 kan, terus ngitung di X nya kan X2 kurangi X1 nya ini kurang, X2 kurangi X1 ini hasilnya 7, DY nya itu ini kurang ini hasilnya 6, stepnya dulu kan lebih besar X nya jadi kita kasih 7. Terus untuk menghitung incrementnya jadi X plus ini incrementnya rumusnya dx per step, dx nya kan 7, berarti sama dengan ini dibagi ini, terus ini dibagi stepnya ini, maaf ini dibagi ini ya, dibagi stepnya. Setelah kita mengetahui increment X dan Y nya, maka kita tinggal membuat pengulangan incrementnya. Jadi ini X nya dimulai dari 10, Y nya dimulai dari 10. Jadi X nya ditambah 1 terus 11, terus sampai ketemu X2 ya 17, terus yang ini ditambah ini berarti ini ditambah dengan remennya, terus sampai ke bawah di ini, terus ditambah
ketika udah ketemu Y2 nya ini kita bulatkan dulu. Udah kita bulatin seperti ini, kita tinggal bentuk pikselnya sesuai dengan koordinat ini. 10 jadi sini 10 berarti di sini kita kasih warna sini 11 berarti di sini warna kuning, terus 12 di sini, 13 berarti di sini, terus 13 berarti di sini, 14 terus 16 berarti di sini, 17 16 berarti di sini. Nah, ini bentuk pikselnya. Lalu untuk bentar, untuk garisnya kita kasih garis benar, tarik garis dari sini ke sini seperti ini. Nah, biasanya seperti ini. Ini untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua sama, tekan dulu satunya ini 10 sini 17 sini 16, terus rumus M nya tadi di ini dikurangi X2 kurangi ini 1, terus dibagi X2 kurangi 1. Nah, ini kan masuknya ke sini toh. Nah, selanjutnya kita gunakan rumus yang ini, berarti tambah 1 X nya dimulai dari 0, ini juga dimulai dari 10, terus ini juga dimulai dari 10 berarti awalnya, terus ini ditambah 1 terus sampai ke bawah sampai ketemu X2 nya. Terus yang ini rumusnya ini ditambah R terus sampai ke bawah. Terus kita bulatkan seperti tadi. Jadi lihat sama ya hasilnya ya. Ini tinggal kita masukkan seperti tadi. 10, 12, X12, Y12, sini 13, sini 13, sini 14, sini 13, 15, sini 14, 16, 15,
jadi hasilnya sama ya, sama yang tadi. Jadi bebas mau pilih cara yang pertama atau yang kedua, hasilnya sama saja. Jadi untuk kesimpulannya itu algoritma DDA itu mengambil nilai integer terdekat dengan jalur garis berdasarkan atas sebuah titik yang telah ditentukan sebelumnya di awal garis. Kemudian keuntungan dari algoritma ini adalah tidak perlu menghitung koordinat berdasarkan persamaan yang lengkap menggunakan metode offset. Sedangkan kerugiannya adalah adanya akumulasi run-off error sehingga garis akan melenceng dari garis lurus. Selain itu, operasi run-off juga menghabiskan waktu. Apabila nilai X1 sama dengan X2, maka akan terjadi division by zero. Penggambaran yang diawali dengan koordinat yang lebih besar daripada setelahnya. X1 lebih besar dari X2. Koordinat layar berlaku seperti matrik, artinya kita tidak bisa secara sembarangan meletakkan titik dari sembarangan tempat. Biasanya koordinat selalu positif dan dengan titik. Kiri atas adalah koordinat 0,0 ke arah kanan positif dan ke arah bawah positif. Kedua ini semakin membesar. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.